semakin nyata bahwa tangan-tangan luar itu ikut bermain. Langsung intelijen saya sudah bekerja mencari, dan ternyata hoax tersebut asalnya dari Australia dan Amerika. Akan membeli undang-undang. Caranya gimana? Panglima pura-pura tidak tahu aja. Mana ada undang-undang yang dibuat tidak pakai uang di sini. Akan mengadu aparat hukum antara kepolisian dengan KPK. Dan saya akan membedah belah partai agar partainya banyak. Karena tidak ada negara maju yang partainya banyak. Isu juga tentang komunis. Kita dibelokkan dengan cara-cara seperti itu. Kalau namanya komunis, TNI itu setiap saat pasti siap dan tanpa dikomando. Umat Islam pasti siap. Jadi sengaja dibelok-belokkan semacam ini, supaya kita isunya beralih, bukan isu yang saya jelaskan tadi. Isunya beralih pada yang lain. Kita sibuk sama yang lain, sedangkan Tiongkok, Rusia pun sekarang bukan menerapkan komunis secara murni. Tetapi justru yang di depan mata kita lupa. Konteks ini saya perlu mengingatkan ini. Tujuannya untuk membingungkan, memprovokasi rakyat, sehingga rakyat percaya semuanya ada domba. Ancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan terakhir memecah belah bangsa. Pak D, kita sudah dikepung. Tenang. Semuanya ganti pakaian dan berzikir bersama-sama saya. Bukan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat bangsa. Baru di dunia saja sudah dihukum oleh Allah seperti itu, apalagi di akhirat nanti. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Negaraku sudah susah karena semua orang sudah menjadi penjilat dan penikmat kekuasaan. Kekuatan Luhut bakal merosot ke bawah lutut oleh M. Rizal Fadila. Nasionalis pengkhianat bangsa dan penjilat. Halo sahabat, jumpa kembali bersama channel kami Mawar Merah Indonesia. Lagi dan lagi informasi tentang Luhut Binsar Panjaitan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share agar Anda juga bisa berbagi bersama yang lain. Inilah Mawar Merah Indonesia selengkapnya. Kekuatan Luhut bakal merosot ke bawah lutut. Berbeda dengan gurunya Benny Murdani yang cerdik dan licin dalam memainkan ritme kekuasaan, Luhut lebih vulgar dan lemah perhitungannya. Benny memiliki tandem kuat Pak Harto, sehingga apa yang dimainkan menjadi terproteksi. Luhut yang bertandem dengan Jokowi terlalu polos dan tidak bermain berimbang. Luhut dominan dan mudah terpancing emosinya. Suatu kelemahan fatal bagi seorang penentu kekuasaan. Di sisi lain, Jokowi memang minim reputasi. Dalam kasus perseteruan dengan Said Didu,
yang diawali gertak atau main ancam ternyata berakibat pada makan buah si malakama. Akhirnya, pilihan bodoh mesti diambil, lapor ke polisi. Namun dasar hukumnya sangat lemah, memakai 2 delik yang meragukan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong, Undang-Undang ITE acuannya. Pencemaran nama baik adalah delik aduan atau clerk delik. Untuk tahap awal saja Luhut sudah down, tidak berani secara jantan melapor sendiri, tetapi dikuasakan atau mungkin hanya minta tolong diadukan. Jikapun diwakili oleh pengacara, dikira ini perkara perdata yang bisa terus diwakili oleh kuasa. Dalam kasus pidana, kuasa hukum hanya sebagai pendamping saja. Berlindung pada delik berita bohong, lebih parah lagi karena berita bohong pembuktiannya nanti bisa sumir. Yang dimasalahkan adalah kalimat duit. Bagi Didu, itu mudah diargumentasikan atau dibuktikan sebagai investasi. Luhut itu Menko investasi kok. Jadi pertarungan bukan pada ujung penghukuman, karena semua orang sudah menjadi penghukuman atas penjilat dukungan dan dengan penikmat delik yang kekuasaan. lemah, melainkan pada tampilan proses hukum yang bernuansa politik. Luhut bagai juara bertahan, sedangkan Said Didu sebagai penantang. Beban moral juara jauh lebih berat, apalagi ia emosional, meledak-ledak dan meledek-ledek. Belum mulai saja Luhut sudah confused, nonjok sana sini, soal mengejek dan batal puasa dipermasalahkan. Bisa bunuh diri Luhut. Umat Islam yang marah. Bila ini menggelinding, bukan mustahil Luhut dengan posisi Ahok menjadi musuh umat Islam. Model kekuatan 212 dapat menggumpal kembali. Artinya, pekerjaan berat menghadang Luhut. Kekuatan Luhut bakal merosot ke bawah lutut. Luhut di internal inner circle. Kekuasaan tidak solid, banyak elemen berseberangan. Maklum, berebut pengaruh. Sementara RRC atau kekuatan bisnis, diasporanya akan berhitung untung rugi. Mereka adalah penjudi, political gambles. Bisa habis-habisan mendukung, bisa pula melepaskan. Konstelasi politik selalu dibaca dan itu sangat fluktuatif. Luhut yang terlalu banyak lawan dengan serangan masif pada dirinya dapat menjadi rawan untuk menjadi sandaran. Akhirnya, posisinya melemah dan ujungnya dibiarkan runtuh, amputasi jaringan. Luhut sendiri bukan pribadi yang kuat. Gertak lebih besar daripada gerak, akibatnya bisa tersedak. Sementara Said Didu sang penantang semakin besar dukungan dan pendukungnya galak-galak. Kecuali menyerah dini dengan menarik kembali pengaduan polisi atau berkompromi dalam posisi menyelamatkan diri, maka sebenarnya tak ada penampakan ke depan dari kehebatan Luhut. Kekuatan Luhut bakal merosot ke bawah lutut. Jokowi pun ikut kalang kabut dan bisa jadi sasaran berikut. Maklum, tandem. Nasionalis, pengkhianat bangsa, dan penjilat. Syafril Sofyan. Kalangan oposisi bukan merongrong kedaulatan NKRI, malah lebih nasionalis, non-blok tanpa menjadi poros-poros. Tidak menjadi antek, timur dan barat. Jadi antek Cina komunis, bukannya malah merongrong kedaulatan NKRI. Tatkala Dr. Rizal Ramli mengungkapkan pikirannya di ILC TV One, jangan jadi antek Cina. Sesuai amanah Undang-Undang Dasar 45, Indonesia